Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Sumiati. Kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Ratna Dewi Lestari. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lelaki tua yang awalnya menunjukkan tubuh itu dengan tubuh gemetar, perlahan menegakkan kembali tubuhnya. Hujan rintik-rintik yang jatuh malam itu ditemani pendar cahaya bulan yang begitu terang, serta angin yang bertiup cukup kencang, membuat pepohonan yang berjajar di sekitar bergoyang. Lelaki tua itu mundur beberapa langkah. Suasana malam itu sangat sunyi. Hanya ada ia dan wanita yang saat itu perlahan menggerakkan tubuhnya berdiri dan tertawa dengan lantang. Laki-laki itu menatap nanar. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti terpaku di tanah, sulit untuk mengangkatnya dan hanya mampu menatapnya dalam ketakutan. Jantung tuanya dipaksa untuk memompa lebih cepat dari biasanya. Keringat dingin mengucur deras di antara anak rambutnya. Ingin ia teriak, tapi suara seperti tercekat di kerongkongan. Wajah pucat gadis itu dengan serangkaian senyum yang terlihat seperti penuh dendam mengingatkannya pada seseorang. Tapi ingatannya itu kabur, sehingga ia hanya mampu menerka-nerka dalam kebisuan. Kau siapa? Apa maumu? Tanya Sumar terbata saat ia akhirnya mampu menggerakkan mulutnya. Wanita berambut panjang itu berhenti tertawa dan menyorotnya dengan tatapan tajam. Kau lupa, sungguh lupa. Kau benar-benar tidak mengingatku. Tanya wanita itu dengan suara serak dan tangannya terkepal seperti menahan emosi yang bergejolak di dalam dada. Sumar menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar lupa dengan wanita itu. Kaki lelaki itu bergetar. Tubuhnya tiba-tiba luruh, tidak kuat menopang tubuhnya. Lagi-lagi wanita itu terkikik geli. Tapi itu bukan sebuah lelucon, karena apa yang ada di kepalanya saat ini sama sekali tidak akan pernah dibayangkan oleh Sumar, salah satu warga yang ikut membakar tubuh Lasmi tanpa rasa kasihan. Apa kau mengingat makhluk yang kau bakar tempo hari? Apakah pernah kau rasakan bagaimana perasaan anaknya saat itu? Kau dan para warga kampung tanpa rasa kasihan dan membabi buta membuat makhluk itu kesakitan. Apa kau tahu bahwa sebenarnya makhluk itu tidak ingin berbuat jahat? Ia ingin mengembalikan anak itu secara utuh, tapi kalian dengan tega menyulutkan api ke tubuhnya hingga makhluk itu akhirnya mati di depan anak gadisnya. Bola mata laki-laki itu serasa akan terlontar keluar saking terkejutnya dengan penuturan wanita yang saat itu rambutnya terkibas ke belakang karena sapuan angin yang sangat kencang. Saat itulah ia mengingat siapa wanita berbaju hitam yang saat itu berada di hadapannya dan berdiri menantang. Aku minta maaf, malam itu aku tersulut emosi dan itu semua aku lakukan secara spontan. Ujar laki-laki itu sembari menangkupkan kedua tangannya, berharap jika wanita di hadapannya itu memberikannya pengampunan atas perbuatannya. Sayangnya wanita yang tidak lain adalah Sumi itu tidak mampu menahan emosi di dalam dirinya. Apalagi saat bisikan-bisikan itu mulai memenuhi isi kepalanya. Bunuh saja laki-laki itu. Dia salah satu pembunuh ibu. Makan jantungnya dan tunjukkan kepada warga bagaimana kekuatan kita. Bunuh dan jangan beri ampun, seperti ia yang tidak pernah memberi ampun kepada ibu malam itu. Bunuh saja dia. Buat warga tunduk kepada kita dan memohon belas kasihan untuk nyawa mereka. Mata Sumi tiba-tiba berubah menjadi merah. Bibir Sumi yang tipis perlahan mulai melebar hingga kulit tipis itu terkoyak dan mengeluarkan darah, menunjukkan gigi-giginya yang perlahan meruncing dan terlihat tajam seperti deretan belati dengan darah kental merah kehitaman yang menetes dari bibir yang terkoyak. Kuku-kuku tajam keluar dari ujung jemari tangannya, membuat laki-laki itu berusaha untuk beranjak dari tempatnya, tapi
Baru saja ia ingin berdiri, Sumi dengan cepat melesat ke arahnya dan mencengkram leher laki-laki itu dengan kuat. Maaf, beri aku kesempatan untuk hidup. Bukannya iba, Sumi malah semakin tertarik untuk melakukan hal yang lebih kejam dari sekedar cekikan di leher. Ia lalu menarik paksa laki-laki itu. Sumar berontak dengan sekuat tenaga yang masih tersisa. Tapi kekuatannya itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Sumi saat itu. Sumi dengan mudah menyeret tubuh laki-laki itu ke dalam semak-semak yang ada di pinggir jalan. Dada Sumar terasa sakit dan sesak. Cengkraman tangan Sumi di lehernya begitu kuat, membuatnya sulit bernapas. Ditambah rasa sakit yang timbul dari tusukan kuku-kuku tajam Sumi yang kini perlahan masuk dan menancap ke lehernya. Darah merembes dari sela-sela luka di lehernya yang sebagian memotong urat. Nafas Sumar satu-satu. Di usia tuanya ia tidak menyangka akan mengalami kejadian yang begitu mengerikan. Dalam ketidakkeberdayaan itu, ia masih memohon ampunan dan berharap masih bisa melihat orang-orang yang ia cinta esok hari. Meski dalam hati kecilnya, ia merasa itu tidak akan pernah terjadi padanya. Darah Sumar tercecer di sepanjang jalan dan rumput yang Sumi pijak. Hingga Sumi menghentikan langkah dan meletakkan tubuh itu dengan kasar di atas rumput ilalang tanpa rasa kasihan. Selamat tinggal laki-laki tua, lirihnya saat melihat laki-laki itu lemas dan hanya mampu menggedikkan mata dengan darah yang mengucur deras. Sumi menunduk dan mendekatkan wajahnya di leher Sumi yang saat itu sudah tidak mampu bergerak bebas. Dadanya sangat sesak dan untuk mengambil nafas pun ia kesulitan. Sumi menjilati darah Sumar perlahan. Jilatan lidah Sumi terasa begitu menyakitkan. Mata Sumar hanya mampu terpejam menahan sakit dengan desisan ringisan yang terdengar lirih dari mulutnya yang mulai pucat. Darah pendosa memang nikmat. Tunggu aku di neraka, Sumar. Tangan Sumi terangkat ke atas dan dengan gerakan cepat melesat menuju ke dada Sumar yang saat itu masih berdetak. Kuku-kuku tajamnya menancap dan merobek kulit dan daging Sumar dengan begitu mudahnya. Itulah rintihan terakhir yang terdengar dari laki-laki tua itu sebelum Sumi menarik paksa benda yang masih berdenyut dari dalam dada Sumar. Tubuh laki-laki itu seketika lemas. Darah mengucur deras dari dada yang berlubang. Sumi menatap jengah laki-laki itu tanpa rasa kasihan. Ia lalu berdiri dan mengangkat tinggi-tinggi benda yang masih berdetak itu, merasa puas atas apa yang ia lakukan. Perlahan ia menurunkan benda yang tidak lain adalah jantung milik Sumar, menggigitnya dan mengunyahnya secara perlahan. Matanya meremelek menikmati daging yang banyak menyimpan darah itu dengan penuh kenikmatan. Tiba-tiba Sumi menghentikan aksinya itu saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Sumar! Gadis itu langsung melesat masuk ke dalam semak-semak dan meninggalkan mayat Sumar begitu saja. Ia menatap dari balik rimbunya semak-semak. Ternyata orang yang mencari Sumar hanya sekedar lewat saja. Salah satu sudut bibirnya terangkat, menatap sekilas mayat yang saat itu teronggok dengan dada bolong dan darah yang mengenang bercampur dengan air hujan. Gadis itu lalu melesat dengan cepat, melarikan diri setelah menyantap jantung laki-laki itu dengan begitu lahap. Meninggalkan mayat laki-laki tua itu begitu saja, tanpa rasa kasihan, di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Arum menatap lesu ibunya yang saat itu tertidur di kursi kayu panjang ruang tamu sederhana rumahnya. Ruangan yang hanya terisi 4 kursi kayu dan 1 meja serta nakas kecil di sudut ruangan yang diletakkan vas bunga di atasnya. Bunga yang dirangkai dari pilihan pipet bekas terlihat sederhana, tapi membuat ruangan kecil itu sedikit berwarna. Gadis itu beranjak dari tempatnya, berdiri dan melangkah untuk mendekati ibunya. Tapi ekor matanya tidak sengaja menatap kamar ibunya yang terbuka lebar. Ia melongo ke arah kamar dan baru menyadari jika bapaknya tidak berada di dalam kamar. Alisnya tanpa sadar terpaut. Merasa heran karena tidak biasanya pagi-pagi begini bapaknya tidak berada di kasur kapuknya. Orang tua itu tidak pernah sholat subuh dan terbiasa bangun siang. Arum kembali menoleh ke arah ibunya. Teringat jika tadi malam bapaknya belum juga tampak. Apa mungkin sampai sekarang bapaknya belum juga pulang? Ia kembali mengangkat kakinya dan melangkah ke arah wanita kurus yang saat itu masih terlelap dalam posisi duduk dan kepalanya bersandar di bahu kursi dengan wajah mendongak ke atas. Arum lalu menurunkan tubuhnya dan berjongkok di hadapan ibunya. Tangan kanannya terulur di paha ibunya. Bu, bangun bu.
Ucapnya hati-hati agar ibunya tidak terkejut karenanya. Arum bergerak menjauh saat ia rasakan pergerakan dari ibunya. Mata wanita yang rambutnya sudah ditumbuhi uban itu mulai mengerjap. Ia mengucek-ucek matanya pelan dan mencondongkan tubuhnya saat ia mulai tersadar dari tidurnya. Saat ia sudah terduduk dengan sempurna, ia menatap Arum yang saat itu sedang duduk di lantai. Menatapnya gusar. "Kenapa, Rum? Sudah pagi ya, Rum? Kenapa hordenya belum dibuka? Bapakmu apa sudah pulang?" Cecar wanita itu seraya berusaha bangkit. Tangannya menumpu di tangan kursi. Arum segera bangkit dan membantu ibunya saat ia melihat wanita itu sedikit terhuyung. "Bapak kayaknya belum pulang, Bu. Soalnya tadi Arum sudah lihat ke kamar, tapi Bapak nggak ada. Apa mungkin Bapak menginap di rumah temannya karena pulang kemalaman?" Jawab Arum seraya memegangi ibunya yang saat itu hendak membuka hordeng. Srat. Hordeng berwarna abu-abu itu ia singkap dan mengikatnya di ujung. Wanita parubaya itu menatap keluar. Matanya bergerak ke kiri dan ke kanan seperti mencari-cari sesuatu. Ia menatap teras kecil di mana suaminya itu kerap meletakkan sendalnya di sana. Wanita itu tercenung karena sendal suaminya tidak berada di tempat itu. "Berarti benar, Rum. Bapakmu itu tadi malam tidak pulang. Tapi tadi malam ibu yakin sekali seperti mendengar suara langkah kaki masuk ke dalam kamar. Karena ibu ngantuk, ibu biarin dan tetap tidur di sini." Arum terdiam, menelaah ucapan ibunya barusan. Apa mungkin bapaknya pulang dan pergi kembali? "Coba kita lihat dulu ke dalam kamar, Rum. Mungkin tadi malam bapakmu sempat pulang dan pergi lagi." Wanita bertubuh kurus itu beranjak dari sisi jendela dan melewati Arum yang saat itu masih menebak-nebak kemana bapaknya. Arum kemudian mengikuti ibunya masuk ke dalam kamar dan mendapati wanita itu tengah berdiri mematung sembari menata tempat tidurnya sendiri. "Jelas bapakmu tidak pulang malam tadi, Rum. Kemana ya, Rum, kira-kira? Kok perasaan ibu tidak enak?" Wanita bernama Tugiem itu menatap anaknya gusar. "Coba kita tanya ke warga-warga ya, Bu. Daripada kita berpikir buruk tentang bapak, lebih baik kita cari tahu sekarang." Ibunya merespon dengan anggukan cepat. Tanpa sarapan ataupun minum teh hangat seperti rutinitas mereka setiap pagi hari, mereka langsung keluar rumah. Pintu dikunci dari luar karena adik Arum masih tertidur di kamarnya. "Fikri, gimana, Rum?" Tugiem berhenti sejenak dan menatap rumahnya. Perasaannya bimbang, ingin mencari suaminya tapi tidak tega meninggalkan anak lanangnya di rumah. "Fikri udah gede, Bu. Lagi pula kalau nanti bapak tidak ketemu, Arum akan pulang menengokin Fikri. Ibu jangan khawatir, ada Arum di sini." Tukas gadis itu seraya menggapai tangan ibunya yang kurus itu. Tugiem menarik nafas dalam, kemudian mengikuti langkah anaknya menuju warung tempat terakhir bapaknya pergi membeli rokok. Selama perjalanan menuju warung, Arum dan ibunya tidak henti bertanya kepada warga yang mereka temui di jalan. Tapi tidak ada satu orang pun yang melihat Sumar pagi ini. Terakhir saat mereka tiba di warung, mereka mendapat informasi dari salah satu bapak-bapak yang bertugas ronda kalau Sumar sudah pulang sekitar jam 10 malam tadi. Tugiem dan Arum semakin resah. Sudah hampir 2 jam mereka mencari tapi bapaknya tidak mereka temukan. Kemana perginya laki-laki itu? Tidak ingin berputus asa, Tugiem dan Arum pergi ke rumah Pak RT untuk meminta tolong kepada Pak RT untuk mengumpulkan warga guna mencari bapaknya yang hilang sejak semalam. Pak RT dengan sigap pergi ke musola dan mengumpulkan warga melalui speaker musola yang terdengar lantang. Warga yang mendengar pemberitahuan melalui speaker datang berduyun-duyun ke rumah Pak RT dan bersama-sama mencari keberadaan Sumar. Arum memilih untuk pulang sebentar dan melihat adiknya. Ia membawa Fikri yang sudah bangun untuk bersama-sama mencari bapaknya. Gadis itu lalu ikut rombongan meski berada di barisan paling belakang. Para warga berpencar untuk mencari Sumar. Suasana siang itu hampir sama dengan suasana malam ketika orang-orang mencari Tole tempo hari. Begitu riuh dengan suara-suara menggaungkan nama Sumar. "Astagfirullah, Pak RT, ketemu, Sumar ketemu!" teriak salah satu warga yang saat itu berada di dalam semak-semak. Sontak orang-orang langsung berlari mendekat, tidak terkecuali Arum yang saat itu berada di dekat semak. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap orang-orang. Arum yang saat itu pandangannya terhalang oleh orang-orang yang sudah memenuhi tempat itu, berusaha keras untuk melihat kondisi bapaknya. Kelopak matanya melebar saat melihat jasad terbujur kaku dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. "Bapak!"
Lidah Sumi mengercap. Ia menjilati tangannya yang masih menyisakan darah yang berbau amis. Matanya semula merah perlahan berubah menjadi mata manusia biasa. Bagaimana Sumi? Kamu menikmati perbuatan ini, nak? Sebuah suara tidak berwujud menggema dalam otak Sumi. Ya, suara Lasmi yang kini telah bersatu dengan tubuh Sumi. Jin itu kini mendiami bagian tempat di otak gadis yang saat itu tengah duduk santai di atas pohon kapuk. Ya ibu, darah manusia laknat itu terasa nikmat. Aku paling suka bagian jantung itu ibu. Membuat aku ketagihan. Saud Sumi seraya menatap awas sekitar. Bagus, seleramu memang sama dengan ibu. Ibu pun bisa menikmati karena kita kini menjadi satu. Iya ibu, sebelum darah-darah para warga yang telah menyakiti ibu itu tumpah, Sumi tidak akan pernah berhenti. Kita akan memberi teror yang membuat orang-orang takut dan kampung ini akan menjadi sungai darah dan jalan kematian bagi warganya. Sumi menarik salah satu sudut bibirnya dan memincingkan mata. Tersenyum sinis sembari menatap keadaan kampung dari atas pohon kapuk yang tinggi. Tangannya saat itu meremas ranting pohon yang saat ini ia duduki. Batinnya bergejolak, menatap penuh amarah perkampungan yang telah menorehkan luka dalam dirinya. Kini ia kembali dengan bara di dalam hati, berniat untuk membalaskan dendam akan kematian ibunya, Suparti, dan ibu angkatnya Lasmi. Sumi, gadis yang dulu tidak pernah ingin menyakiti, kini telah bermetamorfosa menjadi gadis separuh iblis. Kekuatan yang ia miliki sama seperti Lasmi. Karena Lasmi kini ada di dalam tubuh Sumi, mereka bekerja sama untuk menghabisi warga kampung dan menargetkan mereka menjadi buruan, menebar teror mematikan. Kampung itu tidak akan setenang biasanya, karena kehadiran Sumi dan Lasmi akan menjadi bayangan kematian. Tidak, Bapak, tidak! Teriak Arum begitu melihat kondisi bapaknya sangat mengenaskan. Tugiem yang saat itu juga baru saja datang, menyeruak dari ramainya warga yang mengelilingi jasad Sumar yang telah dikerubungi lalat. Mata laki-laki itu melotot dengan mulut yang menganga. Terekam jelas bukti kesakitan dari raut wajahnya. Dada laki-laki itu bolong, memperhatikan isi perut dan tulang rusuknya. Tidak ayal beberapa orang muntah melihat kondisi mayat Sumar yang sangat memprihatinkan. Meski semakin lama semakin ramai orang yang datang karena penasaran, tapi begitu melihat, banyak juga yang menyingkir karena tidak tahan. Bukan cuma tidak tega, tapi juga ngeri. Apa yang telah membunuh Sumar? Apakah mungkin makhluk halus ataukah hewan buas yang masuk ke pemukiman warga dari hutan larangan? Wanita kurus yang merupakan istri dari Sumar itu langsung pingsan di tempat saat melihat mayat suaminya. Ibu! Arum yang saat itu melihat ibunya yang datang dan pingsan langsung mendekat. Bukan cuma ibunya, adiknya pun menangis histeris melihat jasad bapaknya. Gadis itu kalut, ia bingung harus apa. Beruntung beberapa warga yang peka langsung membawa ibunya ke puskesmas terdekat. Sementara adiknya pun langsung dibawa menjauh dari tempat kejadian. Arum dan beberapa orang yang lain segera menghubungi polisi. Kejadian mengerikan itu akhirnya sampai di telinga Aksa yang saat itu baru saja pulang dari kebun. Pemuda berhidung mancung itu sengaja untuk membantu pekerjaan bapaknya di kebun. Ia ingin melupakan sejenak perasaannya pada Sumi yang beberapa hari ini terus-menerus mengganggu kehidupannya. Apalagi bapaknya selalu diam ketika ia bertanya siapa Sumi sebenarnya. Meski ia sudah mendengar cerita itu langsung dari sumber yang bisa dipercaya, tapi jika itu belum keluar langsung dari mulut bapaknya sendiri, ia tidak akan mau percaya 100%. Bagaimanapun Aryo adalah orang yang telah merawatnya dari kecil, dan baginya laki-laki itu sangat baik dan tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Ia yakin bapaknya bukan orang seperti itu. Jangankan untuk membunuh orang, sekalipun dia tidak pernah melihat bapaknya membunuh ayam. Namun jika ditelaah, apa untungnya laki-laki itu berbohong? Semakin Aksa memikirkan, semakin sulit untuknya mencari jawaban. Apalagi saat malam itu, dia mendengar suara ibunya berbisik pada seseorang. Saat Aksa mengintip, ibunya tengah berbicara pada sopirnya sendiri. Sayangnya saat itu Aksa tidak mendengar detail selain ancaman ibunya yang tidak ingin orang-orang tahu perihal kepergiannya ke rumah Mbak Diman. Yang menjadi pertanyaan terus-menerus di dalam pikirannya, apa sebenarnya yang dilakukan ibunya di rumah Mbak Diman yang terkenal sebagai dukun santet di kampung ini? Apa ibunya sedang menyantet orang? Jika iya, siapa orang malang itu?
Aksa yang saat itu sedang berjibaku dengan pikirannya sendiri, terusik dengan suara berisik orang-orang yang sedang membicarakan tentang kematian Sumar yang penuh misteri. Ia mendekati salah satu orang yang saat itu sedang berbincang dengan temannya. Mereka tidak sengaja berpapasan dengan Aksa di jalan. "Ada apa, Pak? Kenapa dari tadi saya seperti melihat orang-orang berbondong-bondong berjalan ke arah sana?" tanya Aksa sembari menunjuk ke arah berlawanan. Orang-orang itu pun menoleh ke arah belakang dan kembali menatap Aksa. "Itu, Den, ada penemuan mayat mengenaskan. Warga kita, Den, Sumar, calon Pak RT tahun kemarin," ungkap laki-laki berbaju kaos hitam. Begitu kontras dengan kulitnya yang berwarna sawo matang. "Pak Sumar, yang tahun kemarin kalah," ulang Aksa. Ia memang mengenal Sumar dan pernah beberapa kali berbincang dengannya. Tidak bisa dipungkiri sebagai anak dari juragan yang tersohor akan kekayaannya, Aksa mengenal banyak orang. Terlebih ia mempunyai sifat ramah dan tidak sombong. Diliput rasa penasaran yang teramat sangat, Aksa lalu mengikuti beberapa orang yang saat itu juga sedang bergegas untuk melihat mayat Sumar yang saat itu masih tergeletak. Orang-orang tidak berani mendekat. Mereka menunggu kedatangan polisi untuk mengungkap apa penyebab kematian dari Sumar. Sampai di tempat kejadian, Aksa menatap nanar tubuh Sumar. Melihat lubang yang saat itu berada di dada Sumar, tiba-tiba terlintas saja tentang Ibu Sumi dalam benaknya. Apakah ini adalah perbuatan monster itu? Apa ia datang untuk membalas dendam? "Sumi, apa kamu ada di sekitar sini? Kamu di mana, Sumi?" Aksa berdiri sembari matanya mengitari sekitar. Dadanya bergemuruh, berharap jika Sumi ada di tempat itu. Meski ia sudah mengetahui kebenaran itu, tapi di lubuk hati yang paling dalam, ia masih rindu. Bukankah itu hal wajar? Mungkin selama ini perasaan yang ada dalam hatinya itu bukan perasaan cinta, melainkan perasaan sayang dari seorang kakak kepada adiknya. Lamunan Aksa terpecah saat mendengar suara sirine ambulan. Beberapa orang petugas kepolisian datang dan mengamankan tempat kejadian. Mayat Sumar pun dibawa untuk mengetahui apa penyebab laki-laki itu meregang nyawa. Di saat itulah, tanpa sengaja ekor mata Aksa menangkap seseorang yang ia kenal. Orang itu tersenyum dan mendekat seraya tersenyum ramah. "Aksa." Cerita beralih ke sudut pandang Aksa. Di saat itulah, tanpa sengaja ekor mataku menangkap seseorang yang aku kenal. Orang itu mendekat seraya tersenyum ramah. Aku tercekat. Seluruh tubuh rasanya kaku seketika. Kupandangi wajah manis itu dengan seksama. Tidak percaya jika seseorang yang berada di hadapanku itu adalah Miranti, teman semasa sekolahku dulu. "Apa kabar, Aksa?" sapanya yang membuatku tersadar dari lamunanku. Ia mengulurkan tangan seraya mengulas senyum lebar, memperlihatkan giginya yang tersusun rapi. "Miranti, apa aku sedang bermimpi? Setelah beberapa tahun kita berpisah, kini akhirnya kita berjumpa kembali." "Baik." Kusambut uluran tangannya dan menggenggamnya dengan erat. Refleks kembali tersadar dan segera melepas tangan yang bertahun-tahun ini ingin aku gapai, tapi nyatanya tidak pernah sampai. Hingga hari ini tidak aku sangka tangan itu ternyata biasa saja. Tidak seperti pikiranku dulu yang saat itu sangat menggilainya. "Kamu pindah lagi ke sini? Aku kira kamu tidak akan pernah kembali ke sini." "Oh, aku masih di luar kota. Hanya ingin meliput kejadian pembunuhan di sini. Kebetulan aku sedang liburan di rumah saudara," jelasnya saat melepas tangannya. Aku manggut-manggut tanda mengerti. Saat aku lihat sesuatu yang tergantung di dadanya, aku baru sadar apa profesinya. "Aku mau ke sana dulu. Apa kau juga mau ikut bersama aku, Sa?" tanyanya yang langsung aku respon dengan anggukan. Ia kemudian melangkah mendahuluiku dan aku mengikuti dari belakang. Aku rasa ini bukan pembunuhan biasa. Kalau dilihat dari kondisi mayat, ini hampir sama dengan kasus seperti diterkam beruang madu yang kebanyakan mencongkel isi perut. Tapi aku melihat kejanggalan lain. Kudengarkan dengan seksama Mira yang sedang berspekulasi. Ia lalu duduk di antara rerumputan dan memandangi orang-orang yang masih ramai mengerubungi mayat Sumar yang saat itu sedang dievakuasi oleh polisi yang baru datang. "Duduk sini, Sa. Aku ingin berbincang," ucapnya sembari menepuk-nepuk rumput yang ada di sampingnya. Aku menurut. Bagaimanapun dia adalah temanku, dan aku tidak ingin ia melabeli diriku dengan julukan sombong karena aku menolak ajakannya itu. "Aku ingin bertanya padamu, Sa. Apa kau selama tinggal di tempat ini
Tidak pernah melihat hewan liar seperti beruang atau harimau? Aku mengerutkan dahi mendengar pertanyaannya. Meski ia berspekulasi jika ini adalah terkaman harimau ataupun beruang, tapi aku sangat yakin jika ini ada kaitannya dengan makhluk yang telah mengasuh Sumi. Dilihat dari bolong yang besar, tubuhnya pun tidak tercabik-cabik. Kecil kemungkinan jika itu adalah ulah dari beruang, karena jika itu ulah dari binatang buas, itu pastinya tubuh laki-laki itu sudah penuh dengan luka menganga. Kita harus menghubungi BKSDA. Jangan sampai ada korban berikutnya, ibunya lagi. Biarkan saja ini menjadi tugas kepolisian. Kita hanya menunggu hasilnya dan waspada, sahutku dengan lugas. Memang benar-benar misteri. Tapi ini bisa jadi berita bagus nantinya. Tidak sia-sia liburan di sini. Gadis itu berdesak senang. Ia bangkit dan memotret barisan polisi yang lewat sembari menggotong mayat Sumar yang dibungkus kantong jenazah. Sa, aku minta nomor WA ya. Tiba-tiba saja gadis itu berbalik dan menunjukkan ponsel kepada aku. Aku pun hanya mengangguk malas dan menyebutkan nomor WA seperti maunya. Oke Sa, nanti aku hubungi ya. Aku mau ikut ke kantor polisi dan mencari informasi lebih lanjut. Aku hanya mengangguk merespon ucapannya. Gadis itu mengulas senyum manis sebelum ia berbalik dan ikut bersama mobil polisi. Aku menatap kepergian gadis itu hingga gadis itu hilang dari pandangan. Putuskan pulang ke rumah dan berharap jika kejadian ini tidak ada sangkut pautnya baik dengan Sumi ataupun dengan ibunya. Malam itu udara sangat dingin. Semenjak kematian Sumar yang penuh misteri, keadaan kampung menjadi sangat sepi. Orang-orang takut untuk keluar rumah, takut jika sewaktu-waktu arwah dari Sumar bergentayangan dan mengganggu mereka. Kegiatan ronda pun mendadak dihentikan. Bapak-bapak yang malam itu masih sempat bertemu Sumar mengaku trauma. Bayang-bayang wajah Sumar sebelum tewas begitu jelas. Ibu lihat, baru satu mangsa saja, warga di sini sudah ketakutan, decak Sumi bangga. Gadis itu menampak di tanah setelah melompat dari atas pohon macang yang sudah sangat tua. Ia lalu mengendap-endap melangkah menuju rumah tua yang lebih pantas disebut gubuk karena kondisi bangunan yang sudah reot dan lapuk. Pemilik rumah itu adalah target berikutnya, laki-laki tua yang akan menjadi santapannya malam ini. Hati-hati Sumi, kau akan berhadapan dengan penjaganya. Suara tidak berwujud itu kembali terngiang. Sumi mengangguk dalam diam dan tetap mengayunkan langkahnya tidak gentar. Rumah itu terlihat sepi karena berada cukup jauh dari rumah-rumah di sekitarnya. Gadis itu melangkah ke arah belakang rumah, berniat masuk lewat pintu belakang. Tapi mendadak ia menghentikan langkah saat melihat sosok besar tengah duduk di atas atap rumah dalam posisi bersila dan menatapnya garang. Makhluk besar berwarna hijau dengan rambut acak-acakan dan mata merah itu menggeram. Pergi dari sini, erdiknya dengan suara lantang. Sumi mendongak seraya tersenyum mengejek. Ia sama sekali tidak takut akan kehadiran makhluk yang saat itu hanya memakai celana dalam saja. Makhluk itu berdiri mematung karena merasa dicemooh oleh Sumi yang saat itu bukannya malah takut, tapi malah tersenyum memperhatikan dirinya. Kau mengejekku, sialan. Makinya seraya melesat turun dan berdiri berhadapan dengan Sumi. Oh, jadi kaulah kaki tangan laki-laki tua itu hingga ia bisa menemukan ibuku saat itu. Lumayan berani juga kau, ejek Sumi dengan melipat tangan di dadanya. Meski saat ini ibumu ada di hadapanmu, tetap saja dia tidak akan bisa mengalahkan kekuatanku. Bukan hanya ibu angkatmu itu, ibu kandungmu itu menderita koreng di sekujur tubuhnya. Karena siapa? Ya karena aku, ujar makhluk itu dengan bangga seraya menepuk dadanya kuat. Sumi tercekat, matanya membulat mendengar penuturan makhluk bertubuh besar melebihi tinggi rumah dengan bulu yang hanya menggunakan celana dalam untuk menutupi keperkasaannya. Kau tahu ibuku? Lirih Sumi terbata. Ia mendongak dan menatap nanar makhluk yang saat itu tergeletak. Aku ini makhluk halus, jin. Apa yang tidak aku tahu? Bahkan rahasia di seluruh dunia pun aku tahu. Apalagi cuma ibumu, Suparti. Itu hanya seperti debu bagiku, jawabnya dengan angkuh. Siapa yang menyuruhmu? Setan alas, aku tidak akan pernah memaafkanmu, pekik Sumi. Darahnya memanas, menjalar ke seluruh tubuh. Matanya memerah dan terasa seperti ada yang keluar dari dalam tubuh. Bak, gadis itu jatuh dan pandangannya gelap. Sumi pingsan. Apa kau mendengar Sulastri?
suara di atas atap kita, seperti Wawor sedang berbincang dengan seseorang. Diman melesatkan pandangan ke arah istrinya yang saat itu tengah meniup tungku dengan pipa hingga asap yang semula mengepul sedikit menipis karena api kembali berkobar dan melahap kayu dari pohon karet. Wanita kurus yang sedang memakai kemben dan kain lusuh itu menoleh dan mengangguk. Benar mas, aku juga mendengarnya. Ia mengiyakan dan mengangguk. Laki-laki tua itu lalu beranjak dari kursi kayunya. Ia yang sedang menunggu istrinya merebus ubi jalar itu hendak melihat keluar karena suara peliharaannya terdengar lantang di telinga. Mau kemana mas? Biarkan saja Wawor, hari sudah malam. Bagaimana jika ada tetangga yang melihat? Pasti akan curiga melihat mas di kegelapan. Istrinya itu mencoba mencegah Diman, tapi laki-laki yang tidak lagi muda itu malah mengacuhkan dan tetap pada pendiriannya. Namun belum juga Diman menyentuh pintu, tiba-tiba Diman terduduk dan memuntahkan darah kental kehitaman yang langsung membuat istrinya berteriak histeris. Mas! Ia beranjak dari duduknya, melangkah terseok-seok mendekati Diman yang saat itu terhuyung dan seperti akan jatuh setelah memuntahkan darah yang cukup banyak hingga membasahi baju hitam yang ia pakai. Beruntung saat itu istri dari Diman dengan sigap menggapai tubuh suaminya yang kurus krempeng dan menyeretnya ke arah kamar. Susah payah wanita yang juga bertubuh kurus itu membaringkan suaminya di atas peraduan yang terbuat dari bambu kuning, dirangkai dan disusun sedemikian rupa. Gusti, apa yang sebenarnya terjadi kepadamu mas? Tanya wanita itu dengan wajah gusar. Tangannya membuka pakaian suaminya yang basah dengan darah dan menggantinya dengan pakaian berwarna sama. Diman hanya diam, jantungnya bergemuruh kencang, keringat sebesar biji jagung memenuhi dahinya. Susah payah ia menarik nafas. Dadanya bukan hanya terasa sakit, tapi juga nyeri ketika ia menghirup udara. Melihat suami yang kepayahan, Sulastri berniat untuk meminta tolong tetangga terdekatnya. Tapi dengan cepat tangan Diman meraih pergelangan tangannya. Mas kenapa? Ujar wanita itu cemas seraya menggenggam telapak tangan suaminya. Pasti terjadi apa-apa dengan Wawor di luar. Cepat ambilkan di lemari dan bawa ke sini. Susah payah Diman berucap. Tangannya menunjuk ke arah lemari usang yang sudah banyak lubang kecil karena dimakan rayap. Sulastri mengangguk dan langsung beranjak dari sisi ranjang, melangkah ke arah lemari yang terletak tidak jauh dari Diman berbaring. Tangannya yang gemetar membuka lemari dan menatap kerak paling atas. Ia sudah begitu hafal dengan tata letak barang-barang yang disimpan oleh Diman. Benda-benda pusaka yang memiliki berbagai macam khasiat juga berisi jin. Ia lalu meraih kendi yang dipinta oleh Diman. Kendi berwarna hitam pekat dengan tutup yang diselimuti kain berwarna merah. Kendi itu kecil, terlihat ringan tapi lumayan berat saat Sulastri mengangkatnya. Susah payah Sulastri membawa benda itu dan meletakkannya di samping Diman yang saat itu sedang berbaring dan meringis kesakitan. Diman serta-merta membuka kendi dan membaca mantra dengan suara yang lirih dan nyaris tidak terdengar. Lastri menggeser tubuhnya hingga mentok ke dinding saat matanya menangkap asap hitam pekat masuk dari ventilasi rumah, disusul bunyi teriakan yang membuat bulu kuduk berdiri. Prak! Jantung Lastri dan Diman rasanya seperti terlontar keluar. Darah berdesir, deras mengalir ke seluruh tubuh saat menatap daun jendela yang terhempas dengan kuat. Matanya melotot dan sama sekali tidak berkedip saat menyorot makhluk berbulu lebat dengan wajah hancur seperti terbakar dan bernanah, disertai darah merah kehitaman yang mengalir dari setelah luka menganga. Makhluk itu menatap tajam dan menyeringai menatap Lastri yang terpaku dengan tubuh gemetar di dinding. Wanita tua itu pun menatap takut makhluk yang saat itu bergerak mendekat ke arah jendela dengan mata merah sebesar telur bebek disertai geraman yang menakutkan. Lastri, sadar, cepat pergi dari sini. Suara Diman menggema, membuat wanita tua itu tersadar dan menatap ke arahnya. Dalam waktu yang sangat singkat dan mendebarkan itu, Lastri melangkah ke arah suaminya dan bermaksud membawanya keluar untuk mencari bantuan. Pergi sekarang. Tapi mas, jangan hiraukan aku, cepat pergi. Diman melepas paksa tangan istrinya yang saat itu menggenggam erat pergelangan tangannya. Brak! Bukan hanya jantung yang terasa berhenti, darah pun kembali mendesir saat makhluk aneh itu mendobrak rumah yang terbuat dari anyaman bambu milik Diman. Rumah reot itu seketika miring, salah satu bagiannya roboh.
Wanita tua itu lari ketakutan, tidak menghiraukan suaminya yang masih berada di dalam. Ia bersusah payah untuk bangkit dan duduk bersandar di kepala ranjang bambu miliknya. Diman menatap ke arah bawah. Matanya menangkap kaki makhluk hidup yang tidak menapak di lantai. Dia pun pasrah saat jarak makhluk itu kini hanya beberapa jengkal darinya. Katakan, siapa yang telah menyuruhmu? Bukankah kau menyuruh makhluk itu untuk mencelakai Suparti? Sebenarnya, makhluk sepertiku bisa dengan mudah mengetahui siapa yang telah menyuruhmu. Tapi aku ingin kebenaran itu terungkap dari mulutmu langsung. Jika kau mau jujur, maka kau hari ini akan selamat. Tapi jika kau tidak mau jujur, maka kau akan menerima akibatnya. Bukannya takut, Diman malah tersenyum menantang. Ia lalu membaca mantra dan mengelus cincin bermata hitam di tangan kirinya. Makhluk berbulu itu hanya tersenyum saat melihat makhluk kurus bermata besar dengan kuku-kuku panjang yang menghiasi jarinya kini berdiri di samping Diman. Dengan gerakan cepat, makhluk berbulu yang tidak lain adalah Lasmi itu melesat dan mencengkram makhluk kurus yang ternyata berkuku tajam. Mereka saling mencabik hingga darah muncrat kemana-mana. Melihat penjaganya berjibaku bertarung nyawa, Diman beringsut dari tempat tidur, berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Ia mengulas senyum senang saat berhasil keluar dari rumah. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat seorang gadis yang kini berdiri tegak menantang dirinya. Katakan dengan jujur, atau kau akan menjadi mangsa selanjutnya, ancam gadis yang kini berada tidak jauh darinya itu. Tapi Diman malah meludah, tidak sudi. Kau kira aku takut padamu ya? Aku yang telah mengirimkan teluh agar tubuh ibumu dipenuhi koreng dan mempengaruhi bapakmu untuk membunuh ibumu sendiri. Anak setan sepertimu seharusnya juga mati malam itu. Menyusahkan. Diman berdesak kesal. Kau, beraninya kau. Gigi Sumi bergemerutuk menahan amarah yang kini merajai dada. Ia menunjuk dengan mata yang berkaca-kaca. Dan kau tahu siapa yang telah menyuruhku? Kau tidak akan menyangka jika seseorang yang aku sebut itu adalah dalang dari nasib buruk ibu kandungmu Suparti. Diman tersenyum penuh kemenangan melihat Sumi yang telah tidak berdaya. Jangan banyak ngomong, sebutkan nama orang itu, karena akulah yang akan menghabisi nyawanya dengan tanganku sendiri, sentak Sumi. Orang itu adalah Nilam, ibu kandung dari Aksa, laki-laki yang sudah jatuh hati padamu. Sumi terpaku mendengar penuturan dari dukun santet yang telah mencelakai ibunya Suparti. Nyonya Nilam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.